langsung berikan sesi ini kepada yang mulia, yang terhormat, Dr. Agus Pramono STMT. Dengan segala hormat saya persilakan. Shollu ala Nabi. Terima kasih Gus Mahmudin dan rekan-rekan yang saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebuah kehormatan saya diundang untuk memberikan kilas balik seputar Nahdlatul Ulama. Sebelum kita ke materi, mukadimahnya adalah sebenarnya saya merasa kurang pantas berbicara tentang Nahdlatul Ulama, karena di NU sendiri hampir semua proses masuknya saya di NU itu kecelakaan semua. Pertama ketika tahun 2003-2008 saya pas baru lulus S1, jadi di situ banyak kader akan rumput NU yang bedol desa ke PKB, nyalon jadi DPRD. Salam. Dan di situ mau nggak mau memang saya dipaksa oleh paman saya untuk bisa masuk ke Tanfid, karena udah nggak ada orang. Kebetulan juga dari pusat itu permintaannya itu yang sarjana, kalau bisa yang sarjana menguasai sains. Kebetulan saya sarjana teknik dulu. Terus jujur aja tidak terlalu eksis saya di NU tingkat cabang, karena setiap memberikan muhasabah dan segala macam saya merasa belum cukup ilmu, jadi merasa grogi dan segala macam. Tapi justru itu kecelakaan itu yang membuat saya makin mencintai NU, makin mencintai Islam, dan juga makin banyak belajar. Sehingga pas saya 12 tahun berikutnya saya ngambil S3 di Rusia, kita membentuk tim itu tim formator terbentuk. Nah kebetulan kok yang basic akar rumputnya itu saya, sehingga saya mau nggak mau didaulat juga jadi Roy Surya, karena di situ tidak ada yang punya basic akar rumput. Jadi 2 kali saya diterangkan. Mudah-mudahan kecelakaan itu adalah sebuah berkah. Amin. 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 Karena hampir biografi yang saya pelajari, mulai dari Gus Dur, semua juga kecelakaan. Jadi cuma makam mereka lebih tinggi, kecelakaannya lebih dahsyat. Kalau saya kecelakaannya lebih dahsyat. Nah, Wasil bin Attab ini adalah murid dari Muhammad bin Hanawiyah. Muhammad bin Hanawiyah ini adalah putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Siti Khawlah binti Ja'far. Saya kalau mau ngomong kecerdasannya Muhammad bin Hanawiyah ini susah dilukiskan ya, kecerdasan beliau. Jadi salah satu ulama yang pertama menulis kitab. Jadi kenapa Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu tidak menulis kitab? Karena beliau sibuk mengurusi umat. Makanya konsentrasi penulisan kitab itu ada di saudaranya, itu Muhammad bin Al-Hanawiyah, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ada sebuah kitab yang namanya kitab Al-Ashraf. Di situ ada bab namanya Kaifiyatus Sholat di Jauhi, cara sholat di udara. Sholat di udara. Bayangan zaman dulu orang ulama bikin kitab cara sholat di udara, kan nggak masuk akal kan? Nah ini adalah istilah dari ulama Muhammad bin Hanawiyah. Ternyata pada generasi 4 generasi berikutnya, muridnya yang namanya Abbas ibnu Firnas itu mampu membuat pesawat terbang. Jadi kitab itu dibuat untuk mempersiapkan. Luar biasa nggak? Kalau ulama sekarang kan kebanyakan kan tekstual ya, apa yang kondisi ada di sekarang ditulis. Tapi ulama zaman dulu itu dia menulis untuk masa yang akan datang. Masya Allah. Nah kalau kita menilik biografinya Gus Dur, coba banyak pemikiran-pemikiran Gus Dur itu yang dituangkan entah di dalam hujah, dalam deskripsi,
itu jangka panjang sebenarnya. Banyak kalau kita explore kaji lebih dalam. Termasuk klaim bahwa nanti akan jadi presiden. Ya, banyak kalau kita contohkan dalam sebuah. Nah, Muhammad Al-Albani ini muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan jelas babul ilmunya umat muslim, gerbangnya ilmu pengetahuan umat muslim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini muridnya Kanjeng Rasulullah. Jadi sudah jelas dari Hadir Hasyim Asy'ari sampai ke ulama-ulama berikutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ke Rasulullah. Makanya kalau orang-orang ini bilang itu Gusmus bilang udahlah kalau kalian gondelan paham ini ulama itu mesti selamat. Artinya berpegang bajunya ulama itu insya Allah selamat. Maksudnya apa? Maksudnya secara keilmuan kita itu harus mewarisi keilmuannya ulama. Bisa difahami ya analogi ini. Nah jadi ketika kita menuntut ilmu itu yang pertama memang harus ada gurunya. Bahkan dari Syekh Hasyim Asy'ari itu berpesan hendaknya murid itu memilih guru yang tepat. Dalam kitab Adab Al-Ilmi wal Musalim itu Hasyim Asy'ari menulis bahwa memilih guru itu harus guru yang tepat. Artinya guru yang tepat itu guru yang sangat keilmuannya harus bersandar pada Rasulullah. Jadi jelas ya bahwa keberadaan Nahdlatul Ulama itu salah satunya adalah memayungi manhaj keilmuan. Nah, kita kembali ke misi visi dari Nahdlatul Ulama. Jadi salah satu misi yang ada di Nahdlatul Ulama di ART Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga itu adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah kehidupan masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di bidang agama, pendidikan, sosial budaya, bidang ekonomi itu tidak terlepas daripada muamalah yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Makanya kitab yang paling lengkap itu adalah kitab-kitab yang dibuat generasi Khalafaur Harun al-Rasyid. Dan itu terwariskan di beberapa ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau mau ngomong apa aja, mau ngomong ekonomi, mau ngomong teknologi, semuanya sudah ada sebenarnya. Astronomi, semuanya sudah ada. Tokoh-tokohnya pun sudah ada. Nah sedikit saya kupas tentang teknologi misalnya. Jadi ada sebuah kitab Hisab Al-Muqabalah. Kitab itu ditulis oleh Musa Al-Khawarizmi. Nah kalau kita ngomong Musa Al-Khawarizmi ini sanadnya jelas ke Sayyidina Ali. Jadi di situ difusi bersatunya logam dengan logam lain itu bisa diprediksi melalui beberapa aritmatik daripada sebuah algoritma matematik yang disusun oleh Hisab Al-Muqabalah oleh Musa Al-Khawarizmi. Nah dari situ muncul lagi kitab Al-Kimia. Itu gurunya yang nulis Ja'far bin Hayyan. Jadi dua kitab ini sebagai rujukan bagaimana mempelajari struktur logam. Jadi sudah ada kitabnya. Bahkan murid daripada Ja'far bin Hayyan setelah Musa Al-Khawarizmi itu ada Rayyan Al-Biruni, itu sudah membuat Matul Furnis, tahu ya. Jadi kalau kalian lihat nanti KS bikin dapur tinggi, itu sebenarnya frame konsepnya ada di kitabnya Rayyan Al-Biruni. Jadi luar biasa sebenarnya. Konsep itu, frame itu sudah ada. Nah kalau saya mau buktikan secara otentik, jadi kalau di Inggris itu ada tungku Bessemer. Nah tungku Bessemer itu dibuat persis seperti konsepnya frame yang disusun oleh Rayyan Al-Biruni. Nah, jadi setelah itu disusun ke ekspor ke Amerika. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa ilmuwan-ilmuwan barat itu sudah mengakui bahwa sumber peradaban besi baja metalurgi itu ada di
Damaskus di Syria. Itu ada Profesor Ruslan Valib, ada Profesor Tereng Langdon. Kalau kalian baca di jurnalnya, jurnal yang Principle of Manufacture Process tahun 2006, itu di introduction atau di mukadimah mengatakan bahwa sumber dari ilmu metalurgi itu ada di Damaskus. Nah, faktanya lagi, ilmuwan dari Dresden University, Profesor Pavel Federer, itu saya sempat iseng ya mengirim email segala macam, dan alhamdulillah beliau balas gitu, memang benar. Jadi beliau membuat prototipe pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata dari pedang itu terdapat nanoteknologi. Bisa dibayangkan ya, luar biasa. Jadi klaim Profesor Richard Freeman yang menyatakan bahwa tahun 1960 bulan Maret dia itu menemukan teknologi nano. Tapi di abad 12 ilmuwan Ibnu Ishaq Al-Kindi yang lagi-lagi sanad keilmuannya muridnya Jabar Ibnu Ayyan, muridnya Sayyidina Ali, itu sudah mampu membuat pedang yang kadar elastisnya sangat tinggi, yang mana di situ ada teknologi nano. Itu dibenarkan oleh Profesor Pavel Federer. Bahkan Profesor Amerika pun mengeksplor. Izin mau ketuain dulu Gus. Iya. Lagi. Lanjut. Jadi apa namanya? Profesor John Van Houten itu juga membenarkan bahwa pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi atau Damascus Sword itu terdapat nano. Nah, sebenarnya ini bisa kita bahas detail ya. Cuman karena keterbatasan waktu saya sampaikan inti-intinya saja. Nanti mungkin kita bisa diskusi setelah ini. Jadi luar biasa kalau kita ngomong keilmuan. Ada lagi 3 teknologi yang ini bagian konsen dari penelitian saya. Jadi Barat Amerika itu mengembangkan sebuah teknologi manufaktur, proses pembuatan pengolahan logam. Ada Effulgent Angular Pressing, ada High Pressure Corrosion, ada Accumulative Flow Bonding. Tiga-tiganya ini sudah tertulis di kitabnya. Salah satunya adalah Al-Jamaahir fi Ma'rifat Al-Jawahir karya Reynal Binuni yang disempurnakan oleh muridnya Al-Khashandi. Jadi encap kalau bagiannya kita lebih bisa memahami secara detail. Jadi kalau ada logam dibelokkan, dicetakkan, itu kekuatannya akan naik berlipat-lipat. Jadi logam dibelokkan ya, dari hasil belokan itu kekuatan logam akan meningkat. Itu diklaim oleh Profesor Vladimir Segal. Jadi ilmuwan Rusia ini mengklaim bahwa dia telah menemukan Effulgent Angular Pressing, logam yang belokkan. Nah, kalau kita buka kitab Al-Jamaahir fi Ma'rifat Al-Jawahir karya Reynal Al-Biruni yang sequel 2-nya atau jilid 2-nya disempurnakan Al-Khashandi muridnya, itu di situ sudah jelas. Jadi ada al-milk, ada 3 pattern di situ ya, di kitab itu. Ada al-milk, ada al-fi'lu, ada al-infial. Jadi ada batang itu kan logam sebenarnya kalau dalam. Ada al-fi'lu membengkokkan, ada al-infial reaksi. Artinya apa? Logam kalau dibengkokkan itu akan bereaksi. Reaksi itulah yang dinamakan sebagai interdifusi di kitabnya Bisa Pamukabala tadi. Jadi sudah jelas di abad Reynal Al-Biruni itu abad 11 sudah ada kitabnya yang menyatakan bahwa logam dibengkokkan itu kekuatannya bisa naik berlipat-lipat karena dia terjadi reaksi. Bukan itu saja, ilmuwan Amerika yang bernama P.M. Bridgman itu membuat teknologi high pressure corrosion. Jadi kalau logam ditekan dan diputar itu kekuatannya bisa seragam. Itu ya artinya ya. Di sini ada gambar mesinnya sebenarnya. Nah, P.M. Bridgman itu terinspirasi dari rotasi bumi. Jadi kalau bumi berputar itu kan gaya torsi. Jadi kalau material dikasih gaya torsi itu kekuatannya akan seragam. Ini sudah ada di kitabnya Al-Hiyal, ulama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Ibnu Syakir abad ke-8, temennya Syekh Jabar Ibnu Ayyan, teman seperguruannya. Ini muridnya, cicitnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Syekh Ja'far As-Shadiq. Gila kan? Jadi kalau kita bayangkan itu seperti isi darunya, kekuatan keilmuan jangka panjangnya itu berabad-abad. Karena di kitab Al-Hiyal itu dinyatakan bahwa gerakan bumi ini mampu
menyeimbangkan gaya. Coba kalau bumi ini tidak berputar, bisa dibayangkan nggak terjadi benturan? Makanya karena bumi berputar, keseimbangan gaya terbentuk, makanya dia stabil. Nah, tapi saya di sini mau nanya, adakah yang percaya bumi datar? Ada nggak percaya bumi datar? Ini bisa diperdebatkan sebenarnya. Kalau apa namanya? Kalau kita explore lebih dalam lagi. Nah, jadi Pembrigement itu mendeskripsikan sebuah kajian sains yang di situ sudah ada di kitabnya Alvia. Itu dua ya, hyperrestoration. Yang ketiga saya membuktikan secara eksperimen. Jadi akumulatif roll bonding, teknologi ARB atau akumulatif roll bonding itu ada dua plat ditumpuk, ya kan, di roll. Itu kekuatannya bisa sampai lebih dari 3 kali lipat. Nah, ini juga sedang dieksplor oleh mahasiswa metalurgi yang meneliti tentang akumulatif roll bonding. Ada sebenarnya saya undang ya anaknya. Saya juga bilang kalau kamu nggak datang jamaah akan susah nanti bimbingannya deh. Tapi nggak datang juga dia. Jadi akumulatif roll bonding ya, ketika plat ditekan di roll kekuatan seragam. Coba, di sini saya nggak ada infocusnya. Kalau ada infocusnya menarik sebenarnya. Kalian amati pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pedang Dzulfikar. Bentuknya kan bermata dua. Ada yang pernah lihat ya? Tapi ada yang pernah lihat? Nanti bisa dilihat lagi di internet banyak itu. Pedangnya kan bermata dua gini. Nah, menurut eksperimen dan hipotesa saya, pedang bermata dua ini sebenarnya hasil dari distribusi tegangan yang tidak merata. Kenapa? Karena ketika plat disambung, dia dikasih gaya, di sini tidak diklip, arahnya pasti bergeser. Itu udah puluhan siklus saya membuktikan. Ada plat material ditumpuk, tidak diklip ujungnya, dia mengalami pergeseran. Nah, makanya dua mata pedangnya Sayyidina Ali itu adalah, kalau saya bilang ya, kesalahan metodologi sebenarnya. Karena di situ zaman dahulu belum ada mesin, belum ada kecanggihan teknologi. Saya membayangkan bahwa distribusi gaya rollnya itu dari batu. Karena Kabe bin Art dan juga Salman. Jadi Kabe bin Art ini adalah ilmuwan, kalau saya bilang ilmuwan metalurgi sebenarnya. Sedangkan Salman Al-Farisi ini konseptor. Jadi konsepnya dari Salman Al-Farisi, prakteknya dari Kabe bin Art. Nah, ini kalau dirujuk lagi, ini penyempurnaan pedang-pedangnya Rasulullah sebenarnya. Makanya ya saya positif ada astagfirullahaladzim, saya sebenarnya kalau menyalahkan ulama itu juga kurang etis. Yes. Inilah bagian dari kesalahan berpikir saya. Jadi kita memahami bahwa ketika ulama itu bikin sebuah karya, yang paling etis, yang paling baik adalah kita tidak mengcounter. Tapi kalau saya bilang justru dari kesalahan metodologis ini itu menjadi kaidah teknologi yang luar biasa. Bisa dikaji. Iya. Kenapa? Karena setelah Kabe bin Art itu membuat itu akhir abad ke-6 ya. Ketika Sayyidina Ali sudah menjadi khalifah ya. Dan itu disempurnakan pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sebenarnya itu kesalahan metodologi yang diperbaiki oleh murid-muridnya Al-Qasandi dan Ibnu Ishaq Al-Kindi tadi. Bisa dibayangkan nggak? Plat yang tadinya bergeser karena diklip, akhirnya dia lurus. Makanya pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi kan bengkok gini. Itu akibat dari pembebanan rolling yang diklip. Saya juga pernah menulis email ke penemunya ARB, Profesor Nubul Kusiki. Awalnya sih kita diskusi tentang ARB, tentang penelitian ARB. Tapi setelah saya tunjukkan bukti-bukti otentik tentang penyempurnaan ARB itu sudah ada di abad 6. Beliau nggak bahas ini yang penemu ARB. Jadi penemu SPD yang masih hidup itu ilmuwan Jepang itu, Nobuhiro Tsuji. Yang Vladimir Sekal sudah meninggal, yang Pembrigement Amerika sudah meninggal. Nah itu 10 menit tentang. Jadi kalau kita mau cerita, kayaknya hampir semuanya ya.
hampir semuanya sains dan teknologi itu berasal dari peradaban Islam. Mau bicara matematik, Musa al-Khawarizmi. Jadi ilmuwan zaman dulu itu yang tadi di awal kita bahas bahwa Imam Syafi'i mengharamkan sains ya. Tapi setelah ijma ulama, sains bisa menjadi fardu ain, wajib mutlak malah orang belajar sains. Kenapa? Karena dengan belajar sains itu menyelamatkan kita dari kesesatan berpikir, itu salah satunya. Nah, kalau pelatar saya di anak-anak kan, kalau anak muda nggak sesat berpikir itu bahaya. Karena takutnya sesat berpikirnya di akhir. Lebih baik sesat berpikir sekarang daripada sesat berpikir di akhir. Karena secara metodologis, kita ngomongnya ilmiah sekarang. Secara metodologis, orang yang mengalami kesesatan berpikir itu adalah puncak pencapaian keilmuan sebenarnya. Karena di mukadimahnya kitab Al-Sabinnya Jabar Ibnu Hayyan, penemu teknik kimia, beliau menyatakan bahwa pengetahuan itu tercipta dari tangan. Pertama dari tangan, kemudian diolah oleh akal. Nah, dari kesalahan itulah timbul ilmu baru. Kesesatan berpikir itu kesalahan bukan? Salah. Nah itu, jadi analoginya seperti itu. Jadi jangan takut untuk sesat pikir ya. Saya pikir kalau masih sesat pikir, kita masih bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau sudah mengalami kesesatan perilaku, ini yang bahaya. Contohnya sholat Jumat dengan sengaja ditinggalkan 3 kali itu udah sesat perilaku. Karena Rasul bersabda kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu artinya kita harus bersadar lagi, kita keluar dari Islam. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan yang sulit ketika jamaah NU di Rusia bertanya, jadi susah mengatur waktunya tuh. Jadi duhurnya itu sekitar jam 2, di mana jam 2 itu ada mata kuliah penting gitu lah intinya. Dan itu setiap minggu kan, setiap semester maksudnya. Nah kembali lagi ke kita, kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita kan. Apalagi dalam akidah, insya Allah nggak akan terjadi masalah. Kalau cuma, apalagi orang-orang Rusia terbuka kan. Jadi kemarin itu ada kunjungan dari, saya lupa dari organisasi apa, sampai sajadahnya itu dibawakan sama orang sana. Jadi walaupun mereka bukan orang yang beragama, tapi mereka toleran terhadap orang yang beragama. Bahkan Vladimir Putin pun masuk masjid, meneruskan masjid dengan bilang salam kan. Ya mudah-mudahan beliau dapat hidayah gitu. Jadi kalau Vladimir Putin dapat hidayah masuk Islam, luar biasa. Luar biasa itu. Makanya kita berdoa saja mudah-mudahan Vladimir Putin bisa dapat hidayah masuk Islam. Luar biasa. Sangat luar biasa itu. Coba kalau seandainya Sayyidina Umar bin Khattab tidak mendapat hidayah, wah, perjuangan Islam sangat berat. Jadi Islam sangat terbantu saat itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendapat hidayah masuk Islam. Perjuangannya luar biasa. Jadi kalau nggak salah sih tabungannya Vladimir Putin itu banyak. Jadi hasil dari. Jadi nanti kita cerita bagaimana tujuan perang itu apa, itu sebenarnya intinya duit sih sebenarnya. Jadi 3 teknologi tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah teknologi basis sainsnya dari perangkat kemiliteran sebenarnya. Karena memang sejarahnya kalau bin art membuat pedang itu kan untuk perang, sama Al-Farisi juga. Dan itu banyak dicontoh oleh peradaban Rusia. Kenapa Rusia bisa menang sama Jerman ketika Perang Dunia II? Karena salah satunya adalah mencontoh konsep perang kandaknya Salman Al-Farisi yang membuat parit itu. Jadi Rusia itu, ya saya bisa bilang copy paste atau pencitraannya ke peradaban Islam itu sangat banyak sebenarnya. Nah makanya ditengarai ketika Khalifah Abbasiyah runtuh kan dianjurkan oleh perang Mongol ya. Mongol saat itu bagian dari kekaisaran Rusia. Jadi kitab-kitabnya ada di sana. Bahkan kitab Hisab Al-Muqabalah yang mendeskripsikan tentang Rusia, atom segala macam itu teks aslinya ada di Saint Petersburg University. Terus kitabnya Rajas Al-Ghazali itu ada di Inggris. Saya juga nggak habis pikir kenapa itu kan warisan peradaban Islam, kenapa jadi hak milik mereka gitu. Itu juga aneh sebenarnya.